Wahabiyah dan Wahabi yang pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum yang hidup pada abad kedua Hijriah. Itu memang hadirin sekalian di dalam sejarahnya, antum bisa dibaca di dalam kitab Al-A'lam dan juga kitab-kitab para ulama. Intinya dia itu firqah yang sangat menyimpang, jauh dari Islam, sangat memusuhi ahli sunnah dan sangat benci terhadap Syiah. Dua-duanya digasak bareng. Nah, ini terukir sejarah di benak orang Arab, jeleknya Wahabi. Makanya hadirin sekalian, sejarah itu hanya dikenang di dalam lamunan. Banyak orang yang sudah tidak membaca sebetulnya Wahabi yang benar ini siapa, Wahabi yang benar ini hidup pada abad mana. Yang ada Wahabi jelek aja. Nah, pada saat munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabiyah dengan berbagai macam penyimpangan kesesatannya dikenakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ditebarkan isunya. Wahabi itu ini loh orangnya, Wahabi ini loh tokohnya, Wahabi inilah ajarannya, yang tidak lain adalah Islam yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itulah yang terhafal, itulah yang dibenak. Inilah yang saya katakan Wahabi kedua, Wahabi warisan imperialis. Makanya Wahabi warisan historis, Wahabi warisan imperialis. Dan ya ikhwan, lucu kalau kita mengatakan mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab alias Wahabi suka mengkafirkan lawan-lawannya orang lain. Subhanallah, kalau kita melihat sejarah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikafirkan oleh Husain ibn Ali, yaitu Syarif Mekah pada saat itu. Kelompoknya, semuanya anak cucunya dan murid-muridnya dinyatakan kafir, tidak berhak untuk masuk Mekah. Makanya disebutkan oleh Louis ya di dalam Alois Moser di dalam kitabnya, ini sudah terjemahan At-Tarikhul Mu'asir. Di sini dia menjelaskan secara objektif, masya Allah orang kafir, dan bahkan asli adalah Inggris, mengatakan bahwa tidak benar kalau dinasti Saudi kerjasama dengan Inggris untuk menghabisi daulah Islamiyah khilafah Turki. Bahkan maaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah didatangi utusan Inggris untuk kerjasama menghabisi Turki, dia tolak dengan berbagai masalah, alasan yang argumentatif dan logis. Bahkan Syarif Husain sendiri pernah mengajak ini Abdul Aziz ibn Saud untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, dia tolak. Bagaimana saya mau kerjasama dengan pengkhianat keluarganya dan temannya sendiri? Dan nggak benar. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak benar kalau dinasti Saudi berdiri atas jasa keringatnya kerjasama dengan Inggris untuk menghabisi khilafah Turki. Terlepas dari itu semua, kita kembali kepada sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas. Eksternal tadi, internalnya tidak lain adalah yang pertama kali memulihkan isu adalah Muhammad Ali Basha. Lalu diperkuat oleh Ibrahim Basha. Ya, Muhammad Ali Basha ini adalah gubernur Mesir yang diangkat oleh pemerintah Turki untuk menjadi gubernur Mesir. Cuman akhirnya dia lebih kuat daripada Turki, apalagi setelah Tusun membantu. Tusun ini anak angkatnya Ibrahim Ali Basha ini disinyalir adalah anak hasil hubungan gelap, membantai habis tentara yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Muhammad bin Usman. Akhirnya, masya Allah, di Riyadh yang sekarang habis, rumah-rumah gedungnya dibakar, kebun-kebun kurmanya semuanya habis, bahkan tidak tersisa satupun di antara penduduk di Riyadh. Dan maaf, ketika saat itu yang menjadi imam adalah Abdullah, anaknya Muhammad, itu dibawa ke Turki, ya. Kemudian digantung di sana, dipermalukan setelah dibawa ke Mesir, lalu dibawa ke Turki, lalu digantung di depan gereja Hagia Sophia, ya, yang dulunya gereja, kemudian dijadikan masjid oleh Muhammad Fatih, kemudian dijadikan museum oleh Kemal Atatürk, digantung di sana. Bahkan Khodinya, ya, Khodi juga ditangkap, dihabisin, giginya dicopot satu persatu, kemudian dikulitin lalu dibunuh. Oleh karena itu dari sini dari sekalian, semua saya uraikan. Kalau memang begitu, siapa yang paling haus darah? Bagaimana kita bisa membenarkan ada orang yang mengatakan Wahabi Salafi sekte berdarah? Siapa? Bahkan mereka lah yang membantai menghabisin Syekh ini, anak cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, habis dibunuh, bahkan di antara mereka dimutilasi. Kemudian muncullah daulah Saudi yang kedua, kemudian ketiga, yang akhirnya pada tahun 1902 muncul yang dinasti ketiga yang dipimpin oleh Abdul Aziz, ya, kemudian punya anak-anak yang akhirnya sekarang menjadi raja. Dengan demikian dinasti Saudi itu muncul tenggelam 3 kali, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih setia terhadap Alkitab wa Sunnah, masih juga konsen untuk memperjuangkan dakwah ila Kitab wa Sunnah. Dan memang ikhwan, watak daripada dakwah memang dari dulu sampai sekarang warnanya, akidahnya maaf ya, di rata-rata sekarang akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari, semua. Oleh karena itu
dimanapun tidak ada yang suka. Ya. Antum tawarkan dimanapun tidak akan suka, apalagi ada yang saya lihat di Indonesia. Oleh karena itu kita harus sabar. Dakwah ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus memerangi kita sampai kita itu keluar. Pak, saya maaf. Kalau antum ngedownload di YouTube status saya itu paling keren. Gembong Wahabi. Itu paling keren. Alhamdulillah. Sebetulnya status itu tidak akan ada kalau saya masih tahlilan. Status itu tidak akan muncul kalau saya tetap selamatan. Wong saya dulu itu lulus dari pondok itu ranking 1 tahlilan sama Yasin. Ya, dinyatakan terbaik dalam baca Yasin sama memimpin tahlilan. Loh, Masya Allah. Apalagi suara saya juga nggak jelek-jelek banget untuk sholawatan. Masya Allah. Hanya 1. Kalau kamu balik tahlilan, Yasinan, ziarah Wali Songo, maulidan, yo jadi itu aja. Jadi hadirin sekalian, jangan berpikir antum sekarang tidak mendapatkan tantangan. Dari sejarahnya, Pak, para nabi lihat, Nabi Nuh 950 tahun dimusuhi umatnya. Kira umatnya hanya 4, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, paling banyak 80 pasang. Paling banyak. Nabi Nuh alaihissalam kurang apa? Yang dijuluki oleh Allah, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia hamba yang paling bersyukur. Dia juga bagaimana juga Nabi Lut alaihissalam. Dia tentang kaummu. Nabi Ibrahim dimusuhin bapaknya, dimusuhi Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam eksternal internal. Nabi Isa dibunuh bencana. Nabi Zakaria, Nabi Yahya sudah berhasil. Antum mau aman di mana? Hidup di planet. Kalau antum sekarang ingin hidup beragama dalam posisi aman, cuma 1, jadilah orang munafik. Itu aman. Setelah sono ayo, sini ayo. Udah. Karena nggak mungkin kita itu hidup tengah-tengah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mendapatkan faedah kecuali 2. 1, orang itu kalau nggak sibuk dengan kebatilan, pasti sibuk dengan kebenaran. Kalau sibuk dengan kebenaran, jauh dari kebatilan. Nggak ada tengah, saya nggak benar, juga nggak salah. Loh, apa? Mas, maaf mas, saya netral aja. Maksud antum apa netral? Kalau netral bagi-bagi kue, oke lah, tengah berarti. Belah, silakan, ambil kosong. Iya kan? Kalau netral di dalam bagi kue kan antum dapatnya apa? Kosong. Ya, loh, bagi-bagi kue aja Pak. Kalau antum netral, boleh yang tengah, nggak dapat kok. Saya netral aja Pak, dalam bagi kue. Oh, Bapak pilih tengah-tengahnya. Iya, saya nggak ambil sono, ambil sini. Udah, dapat apa? Ini bagi kue. Agama nggak mungkin. Wahadalika, walantarto. Masya Allah Pak. Teks Al-Quran di dalam menghadirkan ini tidak main-main. Selalu menggunakan kalimat takkid penguatan. Walantarto ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan tadi juga wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikian itu senantiasa terus-menerus. Lu kurang apa tuh? Demikian itu senantiasa terus-menerus. Ada kalimatnya kayak gitu. Mau kurang takkid kayak apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan Rasulullah mengatakan, yusiku an tad'a alaikumul umam kama tad'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Oleh karena itu ada sekalian yang paling penting tadi, istiqomah. Makanya sampai ketika kita berbicara masalah wali, itu intinya adalah istiqomah. Kun thaliban bil istiqomah wa la takun thaliban bil karamah. Ya. Kita dimenangkan oleh Allah. Alhamdulillah jamaah bisa paham. Alhamdulillah kajian makmur. Alhamdulillah enggak makmur juga alhamdulillah. Target kita bukan sekarang ini mengemplang mayoritas umat, menghasung jumlah mayoritas, tapi target kita lihat wala tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah ya dhahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Di dalam lafaz yang saya katakan tadi, hatta yuqatil akhiruhum masih ad-dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Dan ya ikhwan, antum jangan merasa kesepian karena sendiri. Nabi Adam itu awalnya sendiri loh mas. Iya toh? Sendiri. Nabi Adam awalnya berapa? Sendiri. Menjalani pertobatan sendiri dengan terus mengumandangkan
mengikrarkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam sendiri di perut ikan mengumandangkan terus, mengikrarkan terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Nuh alaihissalam, ya ikhwan, coba bayangkan, istrinya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut istrinya kafir, kanan kirinya kafir. Nabi Muhammad alaihissalam awalnya juga sendirian munajat sama Allah di Gua Hira. Sendirian tidak selalu sekarang ini harus terkucilkan. Bahkan semuanya awalnya terbangun dari kesendirian, kesepian, dan sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Makanya yang paling penting kita itu bisa meraih bi'idznillah. Dan kita diizinkan oleh Allah karena apa? Karena mengikuti syariat Dia. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Izin Allah yang paling penting. Kita beragama diizinkan Allah, sholat diizinkan Allah, makan minum diizinkan Allah, pakaian kita diizinkan oleh Allah. Itu yang penting. Sampai ikhwan yang mendapatkan syafaat siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Izin Allah. Yang paling penting kita bersama Allah menegakkan syariat, istiqamah di atas sunnah, itu yang dituntut oleh Allah. Bukan sekarang kita mendapatkan jamaah berapa. Pak, Rasulullah mengatakan ketika dipaparkan ke depannya kaum-kaumnya para nabi, wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, di sana ada nabi enggak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi itu gagal? Apakah nabi itu lontang-lantung? Tidak, karena targetnya bukan suara, targetnya bukan mayoritas, targetnya bukan mendapatkan berapa, tapi istiqamah. Dengan demikian, ya ikhwan, masya Allah, hikmah di balik penyampaian Rasulullah SAW tentang Iqra di Gua Hira. Di Gua Hira sendiri, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa umat ini akan sendiri. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Fatuba. Makanya ikhwan, Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya ketika menafsiri, di sana ada namanya At-Tafsir Al-Qayyim, ya, dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim, kumpulan dari tafsir beliau. Ketika menafsiri ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pak, kenapa Allah tidak cukup hanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Cukup. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Selesai. Kenapa Allah menghadirkan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat, seakan memberikan hiburan orang yang kesendirian. Wahai umat Muhammad, wahai hamba Allah, barangkali kamu meniti jalan yang lurus suatu ketika sendirian. Jangan merasa kesepian, kamu masih punya teman, an'amta 'alaihim. Teman yang sudah dijamin masuk surga, teman yang sudah dijamin mendapatkan hidayah, teman yang mereka setia sama Allah dan Rasulnya, tidak pernah berkhianat. Itulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Walaupun antum sekarang ini di Pekanbaru sendirian, jangan sedih. Ya Allah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, karena punya teman kok Imam Asy-Syafi'i, kita punya teman Imam Malik, kita punya teman Imam Abu Hanifah, kita punya teman Abdullah bin Mubarak, kita punya teman Sufyan Ats-Tsauri, kita punya teman ribuan di antara minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i. Jadi jangan kesal. Insyaallah. Oh, ikhwan, Rasulullah menjelaskan tentang ghuraba. Unasun salihun fi unasi su'in katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dan disebutkan di dalam lafaz lain, yang dimaksudkan ghuraba adalah an-nuzza' minal qabail, serpihan sekelompok kecil dari kampung-kampung, dari kabilah-kabilah. An-nuzza' minal qabail, dari kampung ini ada 2, 3, 5, 2, 3, 5, ngumpul satu masjid, alhamdulillah 10, 15, 12, 50, tidak jadi soal. Makanya ikhwan, besok kita akan sampaikan amalan-amalan, ya, kalau ada waktu kembangkan sampai 15 yang terlupakan. Amalan-amalan yang terlupakan, amalan hati. Apa itu ikhlas? Termasuk ikhlas di dalam berdakwah, tidak memperdulikan jumlah umat. Tanda tidak ikhlas seorang dai. Ketika sekarang jumlah jamaahnya banyak, semangat. Ketika kecil, lemes. Itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Lo Nabi Nuh itu Pak, 950 tahun itu dakwah, kalau antum udah lumutan, wah udah kayaknya pulang kampung deh. Kalau begini ngurusin orang Pekanbaru 950 tahun, cuman 980 ngapain? Pulang. Nabi Nuh, bagaimana ikhwan? Yang hebat lagi Nabi Yasin alaihissalam. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah, sampai didatangkan Nabi 2, didosakan. Ditambah lagi 3. Masya Allah, yang masuk Islam berapa? 1. Nabinya 3, pengikutnya 1. Hebat kan?
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sampai akhirnya khila dukhulil jannah. Itu Pak pengikutnya. Wah itu pun ketika ngajak kaumnya suruh mengikuti Nabi 3 tadi, diinjek-injek, disebutkan di dalam Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, sampai keluar duburnya akhirnya mati. Nabi Yasin apakah gagal? Wadrib lahum mathalan ashabat qaryah id arsalna ilayhim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Apakah Nabi Yasin gagal? Tidak. Wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Yang penting istiqomah. Makanya Allah ketika menganjurkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum miliar. Janganlah kalian mati kecuali jumlah kamu 1 miliar. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mau sekarang 1 muslimun, 2 muslimun, 100 muslimun, mau berapa aja yang penting illa wa antum muslimun. Cuma saking beratnya direalisasikan pada saat itu oleh para sahabat, akhirnya Allah menurunkan ayat berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, karena memang benar haqqa tuqatih. Dengan demikian anak akhiri jam terakhir ya? Jam berapa? Sudah habis ya? Insyaallah enggak usah ada tanya jawab karena enggak ada yang bertanya, maka enggak perlu dijawab. Insyaallah kita akhiri kesimpulan begini Pak. Jadi Islam bahkan sampai nanti kata Rasulullah, yushiku an yakuna khairu amwalil muslim qana. Nanti akan datang suatu zaman sebaik-baik kekayaan orang itu kambing. Yatba'u sa'afal jibal, yang dia kembalikan di ujung-ujung gunung. Wa manabitis syajar, di tempat tumbuh-tumbuhnya pohon yaitu hutan. Yafirru bidinihi minal fitan, untuk melarikan diri dari fitnah. Sampai disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang sangat panjang. Nanti kalau tidak ada imam, tidak ada ini, sampai Rasulullah menyarankan pergilah walaupun hanya sekedar mengikit akar-akar pohon. Uraba, itulah asing karena sholatnya dilihat orang aneh, asing karena tampilannya dilihat orang aneh, asing dilihat orang cara beragamanya aneh. Orang sekarang pada waktu awal Ramadan rame-rame ke kuburan, malah kamu nggak mau ke kuburan, kualat banget sama orang tua, asing. Sekarang asing Pak, Ramadan nggak nyalain kembang api mercon, asing tahun baru nggak ngerayain apa itu, nggak nyalain kembang api, asing semuanya aneh. Di kanan kiri antum hidup aneh, nengok kanan kiri itu. Makanya antum sekarang yang penting sabar, istiqomah. Antum jangan pindah-pindah karena di sini banyak kemungkaran. Pak, saya mau pindah aja dari kampung saya. Di depan saya, rumah saya itu Pak, bandar toket. Yang belakang pemimpin tahlilan, yang samping penari jaipong. Antum pindah kemana aja Pak, itu posisinya aja yang pindah. Antum pindah komplek lain ya, bandar tahlilan di depan rumah sekarang. Ya, mendingan kemarin deh, di belakang nggak lihat. Itu pindah posisi. Antum jangan berharap kalau antum pindah suatu tempat yang sepi dari kemungkaran itu semua satu dong sama orang hutan di Kalimantan. Insya Allah mereka nggak akan bakal tahlilan, selatan, apalagi ya Rabbi bil Mustafa, nggak bisa mereka. Udah istiqomah, tenang dengan diri ya, masya Allah recokin sono sini ya, itu pasti ya. Ya, contoh aja saya, masya Allah kalau dipikir dimasukin di hati, ya Allah saya nggak bisa hidup. Hujatan dari teman-teman saya, dari kandang kampung saya, udah dari YouTube, dari ini ngomong nggak, ya udahlah, saya jalan apa adanya, hidup kita nikmati. Alhamdulillah, sampai sekarang masih utuh. Alhamdulillah. Kalau dipikir, makanya apapun fitnah isu agama nggak pernah saya masukin hati, hanya saya masukin kaos kaki. Itu, nggak tahu masukin hati, dek terus dek. Aduh, gimana ya? Wah, si katanya, ya pengecut. Antum nggak akan bisa tidur. Makanya betul, mata pengecut tidak akan pernah bisa tidur. Melarikan diri kemanapun akan dikejar kematian. Persis seperti burung unta melarikan diri karena ketakutan untuk diburu, maka dia lari. Setelah mendapatkan semak-semak, hanya menyembunyikan kepalanya kok. Badannya nongol gede. Warna, itu pengecut. Gambaran pengecut seperti burung unta diburu di padang pasir, lari ke birit-birit. Setelah menemukan semak-semak sembunyi, yang disembunyikan cuma kepalanya kok. Alhamdulillah, aman. Nggak lihat ya? Alhamdulillah, gelap sudah, aman. Saya tidak akan dikejar oleh musuh saya. Badannya nongol, kelihatan 5 kilo. Itu pengecut. Dan 3 orang tidak bisa diuji kecuali di 3 posisi. Pemberani, belum dikatakan berani sebelum perang. Dermawan, ya teman setia sebelum kita uji ketika kita butuh.
Orang pemaaf, sebelum kita uji marah. Pemaaf, antum jangan ngomong sama orang pemaaf, wah itu pemaaf, itu lapang dada. Uji dulu, bikin marah dia. Kalau dia sukses, nah ini. Antum belum tahu kalau marah. Jangan bilang lapang dada, jangan bilang ini. Sebelum antum bikin marah. Bikin marah. Umpamanya sandalnya itu pindah. Gimana? Baru sandal hilang. Belum ini yang lain. Begitu juga pemberani, uji dulu perang. Nah, temen diuji dulu, butuh nyumbang enggak? Temen karib, kita terlantar dibiarkan. Bukan temen karib itu namanya temen urip. Ya, dia cari penghidupan. Nah, insya Allah seperti itu. Demikian.